Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema Pertahanan Nasional Pilar Utama Keutuhan NKRI. Sebelum itu, perkenalkan, nama Muhammad Arif Zulfikar, Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Sipil. Dan saya Arvinando, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Baik, presentasi ini akan mengkaji mendalam mengenal ketahanan nasional yang menjadi fondasi utama bagi Indonesia. Keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kedaulatan. Ketahanan nasional bukan sekedar konsep pertahanan militer semata, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Presentasi ini secara khusus memfokuskan pembahasannya pada 4 hal utama, yaitu konsep dasar ketahanan nasional sebagai ancaman yang dihadapi bangsa, strategi penguatan yang perlu dilakukan, serta peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI dengan memahami ketahanan nasional secara menyeluruh. Diharapkan setiap warga negara dapat berkontribusi nyata dalam menjaga dan memperkuat persatuan Indonesia untuk generasi yang akan datang. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan seluruh bangsa dalam menghadapi sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dikenal dengan singkatan ATHG. Kondisi ini bersifat dinamis karena terus berubah dan berkembang sesuai yang dihadapi bangsa dari waktu ke waktu. Ketahanan nasional bukan hanya berbicara soal kekuatan militer dengan persenjataan, tetapi jauh lebih luas dari itu, mencakup kemampuan bangsa dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara berkelanjutan di bidang kehidupan. Sebagai sebuah benteng persatuan, nilai-nilai luhur Pancasila serta integritas wilayah NKRI dari berbagai upaya fragmentasi dan integrasi yang bisa datang dari manapun dan luar negeri. Tanpa ketahanan nasional yang kokoh, sebuah bangsa akan mudah goyah ketika menghadapi tekanan dan ancaman yang semakin kompleks di era modern ini. Oleh karena itu, membangun dan memperkuat ketahanan nasional adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar demi menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Perspektif ketahanan nasional dapat dipahami dan dikaji dari 3 perspektif yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama, sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional merupakan keadaan ideal yang harus terus diupayakan agar bangsa dapat memastikan kelangsungan hidupnya di tengah berbagai dinamika dan tekanan global, melainkan harus dibangun secara sadar dan terencana oleh seluruh komponen bangsa. Kedua, sebagai sebuah metode, ketahanan nasional merupakan pendekatan integral yang menyatu berbagai kebijakan lintas sektor, mulai dari ekonomi, ras, politik, sosial budaya,
hingga pertahanan dan keamanan dalam satu kerangka yang terpadu dan saling mendukung. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada satupun aspek bangsa yang diabaikan untuk membangun ketangguhan bangsa. Ketiga, sebagai sebuah doktrin, ketahanan nasional merupakan konsepsi yang khas dan orisinil milik Indonesia yang lahir dari pengalaman sejarah pejuang bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Doktrin ini menjadi panduan utama bagi pemimpin dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada keselamatan dan kemajuan bangsa. Perspektif ini harus dipahami secara utuh agar implementasi ketahanan nasional dapat berjalan efektif dan menyeluruh. Trigatra, modal dasar ketahanan. Trigatra merupakan 3 unsur alamiah yang menjadi modal dasar dan fondasi membentuk ketahanan nasional Indonesia. Unsur pertama adalah geografi yang mencakup posisi strategi Indonesia yang terletak di antara 2 benua, antara samudra. Luasnya wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, serta karakter maritim yang sangat kental. Posisi ini secara langsung membentuk kebijakan keamanan dan pembangunan nasional, sekaligus memberi keuntungan strategis dalam perdagangan dan diplomasi internasional. Unsur kedua adalah kekayaan alam, di mana Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari tambang, nikel. Jika dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, kekayaan alam ini dapat menjadi modal ekonomi yang kuat sekaligus alat diplomasi strategis yang ampuh dapat pergaulan di internasional. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan ini justru bisa menjadi sumber konflik dan eksploitasi oleh pihak asing. Unsur ketiga adalah kependudukan yang memandang bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yakni lebih dari 270 jiwa, merupakan aset sekaligus tantangan. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan menentukan daya tahan sosial, kemampuan inovasi, dan kekuatan pertahanan negara. Gaya tri ini bersifat given dan sudah ada secara alamiah. Namun pengolahannya yang menentukan seberapa besar kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Pancagatra, dimensi kehidupan nasional. Pancagatra merupakan 5 dimensi kehidupan nasional yang bersifat dinamis dan dapat dikelola untuk memperkuat ketahanan nasional. Dimensi pertama adalah ideologi, di mana Pancasila berperan sebagai landasan moral dan politis yang menyatukan seluruh ragam identitas Indonesia yang begitu beragam. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan nilai hidup yang harus diramalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia. Dimensi kedua adalah politik, di mana stabilitas pemerintahan dan legitimasi politik yang kuat menjadi prasyarat utama bagi terlaksana pembangunan. Terprogramnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif
Dimensi ketiga adalah ekonomi, di mana kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci untuk mencegah munculnya ketegangan dan kecemburuan sosial. Dimensi keempat adalah sosial budaya, di mana nilai-nilai bersama, semangat toleransi, dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal maupun nasional menjadi perekat yang mengokohkan koherensi sosial di tengah keberagaman. Dimensi kelima adalah pertahanan dan keamanan, di mana sinergi yang solid antara TNI, komponen cadangan, dan seluruh warga negara menjadi tameng dalam menjaga kedaulatan dari berbagai ancaman. Jadi, Pascabdara ini harus dikembangkan secara seimbang dan saling mendukung agar ketahanan nasional benar-benar kokoh di penjuru Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi kali ini, yaitu ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap NKRI ada 3, yaitu bentuk fisik, non-fisik, dan ketimpangan. Untuk yang fisik, separatisme, konflik etnis, ancaman teritorial yang masih ada di beberapa wilayah. Untuk non-fisik, radikalisme ideologis, disinformasi ujaran, kebencian, dan serangan cyber. Yang ketiga, ketimpangan, kesenjangan pembangunan antar daerah yang memperlemah kohesi nasional. Penjelasan singkat, ancaman modern bersifat multidimensi, dari propaganda digital hingga tekanan geopolitik, membutuhkan respons terkoordinasi yang menggabungkan kebijakan, teknologi, dan pembinaan sosial. Ancaman asimetris, disinformasi, cyber, sulit dideteksi dan cepat menyebar. Literasi digital menjadi kunci pencegahan. Selanjutnya, bela negara, implementasi nyata. Ada 3. Yang pertama, sikap dan nilai. Cinta tanah air, rela berkorban, dan menghormati perbedaan sebagai modal persatuan. Yang kedua, peran warga, aktif menolak hoaks, mempromosikan toleransi, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Untuk yang ketiga, peran institusi, pendidikan kewarganegaraan, program literasi digital, dan pembinaan modernisasi beragama. Urgensi di era globalisasi dan Society 5.0 menuntut integrasi manusia dan teknologi. Ancaman digital dan arus budaya global menuntut kesiapan adaptif tanpa melemahkan identitas nasional. Perlunya literasi digital dan kesadaran geopolitik. Kedua, kerjasama pemerintah, masyarakat untuk deteksi dini disinformasi. Yang ketiga, strategi kebijakan yang responsif dan terkoordinasi. Selanjutnya, visi menuju Indonesia Emas 2045. Kepemimpinan visioner, kebijakan jangka panjang yang menempatkan ketahanan nasional sebagai prioritas, partisipasi rakyat, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan bela negara. Ketiga, ketahanan terintegrasi, penguatan Astagatra secara seimbang untuk mewujudkan bangsa yang tangguh dan berdaulat. Mari bersaksi untuk negeri, bersatu. Perkuat solidaritas sosial melalui pendidikan nilai Pancasila dan modernisasi beragama. Berani hadapi ancaman digital dan separatisme dengan literasi, hukum, dan sinergi antar lembaga. Bijaksana, rumuskan kebijakan inklusif untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama.
langkah kecil hari ini menjaga NKRI untuk generasi mendatang. Sekian pembahasan video ini terkait tema pertahanan nasional pilar utama keutuhan NKRI. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.